satu hal yang paling terasa ya dari Pilpres 2024 kali ini adalah wacana tentang betapa besarnya pengaruh politik Jokowi. Ini kelihatan misalnya ketika orang bicara mengenai approval rating ya, Jokowi yang konsisten tinggi sekali, sangat tinggi, bahkan menjelang akhir ke periode kepemimpinannya. Kemudian ketika misalnya Jokowi mengarahkan blessing-nya atau dukungannya kepada satu paslon tertentu, katakan aja 02, kemudian sontak pasangan itu elektabilitasnya naik dan Ganjar Pranowo turun drastis. Dan yang menarik yang terakhir, soal wacana pemakzulan itu juga tidak terlepas dari bukti bahwa Jokowi itu masih sangat diperhitungkan gitu ya, pengaruh politiknya. Nah, saya bersama Bang Yosef Wenas. Selamat datang lagi ke Cokro TV, Bang Yosef, via Zoom. Halo, terima kasih. Selamat jumpa lagi, Mas Sahal. Nah, menurut Bang Yosef, bagaimana Anda melihat tadi itu soal pengaruh politik Jokowi sekarang ini ya? Ya, kalau kita observasi kelompok 100 ini yang menggagas pemaksulan itu kan sebetulnya bukannya mereka tidak menghitung soal approval rating Pak Jokowi gitu ya. Dan kalau kita lihat perkembangannya sejak wacana ini mencuat dalam seminggu 2 minggu terakhir kan, kita lihat bahwa dialektikanya kan juga berproses ya, artinya di satu sisi ada wacana pemaksulan, tapi di sisi lain lalu muncul antitesanya Gerakan Nurani Bangsa yang ingin mengingatkan bahwa ini ada potensi disintegrasi kalau ini diterus-teruskan gitu ya, karena mereka seolah-olah memberikan kesan. Saya kira ada pihak yang nebeng di gerakan kelompok 100 ini yang ingin memberikan kesan bahwa deadline-nya adalah 14 Februari kan. Nah, itu kan artinya kan merusak agenda kebangsaan yang namanya pemilu, ini kan agenda krusial gitu loh. Dan oleh karena itulah kelompok ini mengantisipasi. Tetapi lebih dari itu saya sih melihat memang ada visi jangka panjang dari gerakan ini yang mengingatkan saya pada petisi 50 di zaman Orde Baru gitu loh. Kan mereka satu-satunya oposisi di era Orde Baru kan, kira-kira begitulah ya. Memang terdiri dari tokoh-tokoh yang kita tahu gitu ya, memang ada dari generasi 28, 45 sampai para jenderal, ada Syafruddin Negara, ada mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap gitu ya, itu di sisi negarawannya. Di sisi jenderalnya ada Ali Sadikin, Nasution gitu. Ini kan nama-nama besar semua ya. Nah, kelompok 100 nampaknya kalau saya dengar penjelasannya, ini kan digagas oleh ada unsur PKS juga ya, Marwan Batubara itu ya. Kemarin di dialog paginya Kompas saya amati, saya menangkap kesimpulan bahwa ini sih bukan hanya sekedar untuk sampai 14 Februari, tapi it goes beyond that gitu loh. Ini untuk menjadi oposisi terkait memang dari suatu proyeksi oligarki yang akan menjalankan kelanjutan visi Jokowi ini di 2024-2029, sehingga mereka melihat keperluan untuk menciptakan oposisi. Ya nanti kita bisa bahas lah ya, kalau melihat PKS kan memang nanti kita bisa bahas mendalam lah. Tapi saya kira jangka panjangnya itu. Kalau saya menangkap dari penjelasan Marwan Batubara. Tetapi kaum nebengers ini, penebeng ini yang ingin mengejar itu jadi 14 Februari ini yang soal lain sebetulnya gitu loh kalau saya lihat ya. Ya kita tahu lah ada EF dan gerombolannya itu. Jadi ada dua sisi gitu. Nah, tapi kan kita sudah lihat dialektikanya ini kan jadi ada benturan, kembali lagi ke soal etika gitu loh. Jadi mereka memanfaatkan konflik etika personal dan kelompok terkait masalah MK itu seolah-olah itu yang mau ini kan sebagai dasar agar Jokowi itu jangan ada di pemilu gitu kan. Karena cacat etis seolah-olah kan begitu, yang itu kan narasi yang dibangun. Tetapi gerakan Nurani Bangsa di bawah
Ibu Sinta Nuria Wahid dan tokoh-tokoh seperti Kiai Quraisy Shihab, lalu Ya. apa namanya, Mbak Alisa Wahid juga ya ya. Mbak Alisa kan sebagai ininya lah ya, koordinator lapangannya Ya. lah ya. Mm, mm, Tapi kan kita lihat tokoh-tokohnya, ada kardinal gitu loh. oke oke. Iya kan, terus ada pendeta juga, Gultom dan sebagainya gitu ya. Itu Mereka bertemu Kiai Ma'ruf ya, bertemu cawapres, bertemu bertemu wapres ya. Wapres Ya, gitu loh. bertemu wapres ya. Terus kalau kita lihat dari rutenya kan dari Wapres mereka ketemu penyelenggara negara terkait transisi kepemimpinan ya, TNI, Polri tentu untuk masalah keamanan dan Kamtibmas, KPU juga dan MK. Hmm. Nah dari Wapres ke yang tadi saya sebutkan itu kan sebetulnya garis atau rute. Kalau pemakzulan mau dilakukan kan mereka yang terlibat. Wapres kan akan menggantikan presiden, tapi sehingga dikunci dulu di situ lah. Mereka juga akan ketemu DPR karena prosesnya pemakzulan itu kan awalnya harus di DPR. Dan itu lama gitu loh, sebetulnya lama sekali. Kalau kita tahu kan dari proses interpelasinya aja berapa lama, lalu naik ke angket. Angket ini kan penelitiannya ya. Lalu sampai ke kesimpulan, pernyataan pendapat. Itu kan haknya DPR. Nah, pernyataan pendapat ini kan masih harus dibawa ke MK sekarang. Iya kan, di MK proses lagi. Dari MK balik ke MPR, proses lagi. Jadi kalau deadline-nya 14 Februari memang nggak masuk akal. Ya. Gus Dur aja dulu, pada saat itu belum ada MK ya. Saya masih ingat tanggalnya karena beliau kan mentor saya dekat dengan beliau gitu ya. Ya, ya. Gus Dur itu 1 Februari memorandum pertama. Ini kita bicara 2001. Beliau dilengsarkan di tahun itu kan. Februari tanggal 1 memorandum DPR pertama. April 30 memorandum kedua, 23 Juli baru terjadi MPR. Tapi itu kan nggak ada MK-nya. Jadi 6 bulan kan. Itu proses impeachment Gus Dur tanpa MK. Nah sekarang ada MK gitu. Jadi memang dari sisi agendanya aja udah nggak masuk akal lah ya. Ini kalau mau mengejar 14 Februari. Jadi it's out of the question lah. Oleh karena itulah tadi yang saya jelaskan, saya melihatnya sini ada agenda jangka panjang ingin menjadi semacam petisi 50 mengantisipasi oligarki kelanjutan pemerintahan Jokowi 2024-2029. Ya, dia ingin mengumpulkan mereka-mereka yang masuk dalam kategori 25%-an suara yang nggak suka Jokowi gitu loh ya. Tapi kan mereka berhadapan dengan sekitar 75% yang puas. Ya. Nah, berarti kan ada kepentingan jangka panjang di sini yang saya kira ada kaitannya dengan soal-soal konstituen juga gitu ya. Ada Nah yang itu tadi Anda menyebut soal gerakan nurani bangsa, apa istilahnya itu ya, yang Bu Sinta segala itu kan Bang Yosef menekankan tentang bahwa mereka ini mengedepankan persatuan ya. iya, Persatuan, jangan sampai bangsa ini terpecah belah, iya, disintegrasi dan seterusnya iya. gitu ya. Jadi yang mesti diperhatikan kan gini, waktu MK itu keluar kan di kalangan intelektual juga terjadi apa namanya beda pendapat. Beberapa tokoh di gerakan nurani bangsa ini kan juga sempat diseret lah dan sempat mengungkapkan keprihatinannya soal implikasi apa moral di balik tidak etisnya keputusan MK itu. Tetapi karena ada ancaman terhadap etika tertinggi, Profesor Magdi sendiri kan mengatakan bahwa sebagai bangsa, etika tertinggi kita itu Pancasila. Itu harus di atas etika individual dan etika kelompok. Yang berantem ini kan versi-versi etika individual dan kelompok kan. Sah, nggak sah, etis, nggak etis gitu loh. Ya. Tapi ketika ancamannya soal etika tertinggi yaitu Pancasila, dalam hal ini sila ketiga, persatuan Indonesia, nanti dulu. Ini nggak bisa gitu loh. Ya silakan beda pendapat, tapi kalau sudah mengancam etika tertinggi kita yaitu Pancasila, ini nggak bisa. Nah di situ gitu loh. Terjadi akhirnya benturan antara apa namanya nilai-nilai etis yang sakral yang dijunjung oleh bangsa berhadapan dengan nilai-nilai etis individual dan kelompok gitu loh. Yang beda-beda, yang collision satu sama lain. Itu intinya saya kira. Saya ingin mengaitkannya juga dengan respon PDIP lah ya dalam soal ini. Kan ini menarik karena kalau menurut Mas Hasto ya menyatakan bahwa adanya wacana pemakzulan itu bukti bahwa ya memang Jokowi harus netral, jangan berpihak lah dalam Pilpres.
kemudian memang ada yang salah gitu, ada yang salah yang perlu dikritik gitu dari Jokowi gitu. Nah, jadi ini menarik karena di satu sisi kan kalau kita lihat kaitannya dengan hubungan antara PDIP dengan Jokowi ya, kan ada yang bilang kalau begitu Jokowi menyatakan blessing-nya atau apa ya, endorsement kepada Prabowo Gibran, maka suara Prabowo Gibran melonjak, terus suara Ganjar turun. Sehingga mereka mengubah strategi tadinya ofensif menjadi lebih lunak gitu. Ya. Nah, tapi sekarang dengan wacana pemakzulan ini kan PDIP kembali menunjukkan sikap strategi ofensif kembali kepada Jokowi. Menurut Anda gimana itu? Ya, ini lebih merupakan cerminan dari apa yang sedang bergejolak kalau menurut saya ya, dalam Mhm. internal PDIP sendiri sebetulnya. 3 bulan terakhir sejak Gibran dinyatakan sebagai cawapres, itu terutama jadi kalau kita lihat kan sebetulnya memang, ketidakhadiran, Jokowi dalam 3 bulan terakhir itu, deklarasi Mahfud, lalu ini kan bahasa-bahasa isyaratnya ya. Lalu Mhm. bahasa isyarat Gibran jadi cawapres, itu kan bahasa isyarat Jokowi juga lah, kita Ya. sudah tahu gitu loh. Lalu yang terakhir ya ketidakhadiran di HUT ke-51 ini yang Oh baru-baru iya, ini, betul betul. Ya ya kan. ya. Tapi artinya kita harus melihatnya dalam 3 bulan sejak Oktober itu kan memang, eee, positioning sikap politik, PDIP itu kan berubah-ubah, Mmm. dari ofensif ke Jokowi lalu, apa namanya, sempat, oh, kami masih tetap bersama Jokowi, lalu sekarang nyerangnya Prabowo gitu loh. Jadi menurut Mhm. saya ini justru mencerminkan ada konflik batin dan ada perbedaan-perbedaan pendapat di internal PDIP sendiri. Saya melihatnya plus fakta, ini kan fakta keras bahwa memang elektabilitas Ganjar drop, lalu, elektabilitas partainya juga cenderung turun. Sekarang kan udah beberapa riset yang kredibel menunjukkan Gerindra sudah di atas PDIP, masih dalam Mhm. margin of error, tapi kan ini sudah indikasi bahwa di 2024-2029 ini bukan PDIP yang diharapkan Mega sebagaimana yang kita kita diskusikan pada podcast yang lalu, impian hat-trick itu kan. Ya ya. Ada ketakutan yang juga berdasarkan fakta bahwa PDIP itu kan sempat 14% sebetulnya di 2009. Mmm. Nah, kalau kita teliti sebetulnya setelah itu naik ke 18,95 jadi 19, itu kan 2014, 2019 di era PDIP plus Jokowi. Jadi naiknya dari 14% ke angka 19%-an ini kan ada faktor Jokowi jelas gitu ya. Nah, sekarang Ganjar sudah tadinya kan sempat turun sampai 20%, tapi sekarang kan beberapa indikasi melihatkan dia udah di bawah 20% nih. Mhm. Apakah ini akan terjun ke nilai apa namanya, sebenarnya PDIP yang di 14-15%-an. Di 2009 itu kan PDIP plus ketokohan Mega 14% melawan popularitas, SBY. Iya. Di 2004 18,95%, tapi juga melawan popularitas SBY, cuma Mega waktu itu masih petahana kan, Mhm. masih diuntungkan dalam posisi itu. Walaupun pada saat itu kalau Anda ingat, memang di mood di publik itu kan sudah asal bukan Mega ABM. Memang sudah sampai saturation point-nya Megawati itu gitu loh. Tapi ya karena dia petahana, masih di 18%-an. Tapi ingat 18,9 sekian persen itu turun dari 33% di 99 loh. Ini kan penurunan yang jauh. Jadi nilai real PDIP barangkali di 14-15%-an gitu loh. Nah, Ya. jadi ini menimbulkan kepanikan saya kira. Jadi situasi panik ini kemudian bisa kita baca dari, masih ingat, Pak Guntur Soekarnoputra nulis tentang, Jokowi jadi ketua PDIP di Oh iya, September, betul betul. Di Kompas ya kalau nggak salah ya? Kompas. Iya Masih iya, ingat betul kan? betul. Iya Ya ya iya ya, iya. detailnya silakan dibaca, tapi intinya kan dia Heeh. melihat bahwa, eee, sosok Soekarno di dalam konteks sekarang itu ada di Pak Jokowi, Mhm. kader PDIP. Nah ini yang bicara Guntur Soekarnoputra ya.
Ya, ya. Kalau Anda cermati statement itu dengan statement Marwara Sirait beberapa hari lalu, Ya. kan senada Mhm, mhm. bahwa Soekarnoisme itu harus diterjemahkan dalam developmentalisme yang bisa developmentalisme ini sudah kita diskusikan di podcast lalu ya, bahwa ini udah bukan lagi era ideologi, kita udah confirm, sudah fix Pancasila Undang-Undang 45, nggak usah ngomong lagi soal itu. Sekarang bagaimana membangun gitu kan. Nah, bagaimana membangunnya, merealisasikan cita-cita Soekarno-nya itu ada di Jokowi gitu loh. Jadi kalau Anda lihat berarti memang ada apa namanya, mereka yang melihat bahwa seharusnya demikian di internal PDIP. Ditambah memang ada transisi sekarang yang sedang dipikirkan serius karena Mega kan udah 77 ya. Mhm, mhm. Eh, Saatnya memang melihat apalagi fakta sekarang turunnya PDIP dan turunnya Ganjar, rasanya PDIP akan mengakhiri eranya, kejayaannya Mhm. di pemilu 2024 ini, sehingga mereka berpikir gitu loh, ini perlu apa namanya, penyegaran, perlu visi baru, perlu cara gaya kepemimpinan yang baru. Nah, kalau gaya kepemimpinan Mega kan ya kita sama-sama sudah tahu lah ya. Mhm, mhm. Jadi saya kira ada soal-soal itu juga gitu yang membuat akhirnya terjadi kepanikan yang seperti Anda nyatakan dari posisi eh, ofensif terhadap Jokowi lalu antitesa Jokowi sekarang nyerang Prabowo. Iya. Gimana Anda melihat pengaruh politik Jokowi yang sekarang ini begitu besar ya, eee, dikaitkan dengan fakta bahwa sebentar lagi dia lengser nih dan, kalau kita misalnya, dalam konteks politik kan biasanya kalau apalagi di Indonesia ya, kalau sudah lengser itu kan kemudian menjadi pengaruhnya itu menjadi ya nobody lah gitu. Dia akan menjadi bukan siapa-siapa kalau sudah nggak jadi presiden gitu. Jadi pengaruh politik Jokowi yang begitu besar nih, bagaimana Anda melihat dalam kaitannya dengan fakta bahwa dia mau selesai ini? Iya, memang memang memang, mandat atau amanat konstitusional kan memang yang punya kekuasaan eksekutif itu adalah presiden. Jadi Jokowi Mhm, sebagai presiden dengan Jokowi sebagai mantan presiden jelas itu dua hal yang berbeda. Itu saya kira, kalau ingin membayangkan bahwa dia masih harus seperti sebagai mantan presiden, masih harus seperti dia sebagai Jokowi sebagai presiden, saya kira ini bukan analisis yang relevan, jelas berbeda. Nah, tapi kan persoalannya sekarang kita melihatnya, eh, apakah persoalannya melulu harus dilihat dari makom politisi, hmm, tidak bisa dari makom kenegarawanan. oke. Ini yang saya lihat banyak orang miss di situ, bahwa seolah-olah yang benar adalah dari makom politisi. Tidak. Nah itu sebabnya tadi saya ingin ditampilkan slide tentang asta citanya Pak Prabowo. Heeh, Nah kalau kita teliti, ini developmentalismenya kan, ya, ya, bagaimana membangunnya gitu loh. Kalau kita teliti kan sebetulnya asta citanya Prabowo itu dengan nawacitanya Jokowi di 2014 plus visi Jokowi sebagai penajaman dari nawacita yang di versi 2019. Jadi 2014 kan nawacita, 2019 ya, Jokowi punya 5. Tapi ini kan berkelanjutan. Dia mhm, mhm, refocusing di situ menjadi hanya 5 gitu loh. Nah kalau Anda teliti elemen-elemennya dengan asal citanya Prabowo itu hampir nggak ada bedanya gitu loh. Sama-sama bicara soal komitmen ideologi, sama-sama bicara tentang pembangunan dari desa, dari pinggiran, dari bawah gitu loh. Sama-sama bicara tentang reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Nah ini yang penting, sama-sama mengutamakan pembangunan SDM, sains, dan teknologi. mmm, Dan saya duga nanti nanti alokasi APBN kalau ini kan harus dibiayai kan sehingga nanti bisa dilihat dari APBN saya kira nggak akan jauh beda. Sekarang mhm, Jokowi kan infrastruktur jadi PUPR dapat paling tinggi. Kedua pertahanan, mmm, ketiga Polri ya, dan keempat yang cukup besar pendidikan. Dan saya kira strategi anggarannya pun nanti nggak akan jauh beda gitu loh. Nah
Bahkan cita-citanya Prabowo menajamkan dari 5 visinya Jokowi bicara tentang hilirisasi kan dan industrialisasi. Itu di state dalam citanya gitu loh. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, saya lebih melihat bahwa pertanyaannya adalah apakah Prabowo tidak memerlukan Jokowi ataukah dia memerlukan Jokowi? Saya kira jawaban justru Prabowo memerlukan Jokowi karena Jokowi kan itu kan program dia sudah melaksanakan sehingga kalau mau dilanjutkan dan ditajamkan justru aneh kalau Prabowo tidak melibatkan Jokowi. Nah, memang yang jadi pertanyaan dalam kaitan tadi memang Jokowi akan berada dalam posisi politik di mana? Karena ini kan juga tetap dimensi politik gitu loh. Nah, itu yang saya kira terkait dengan bandarmologi politik yang pernah kita bicarakan dalam podcast yang lalu gitu loh. Mungkin saya bisa ingatkan sedikit ya. Jadi apa itu yang saya maksudkan dengan bandarmologi politik. Jadi istilah bandarmologi politik ini kan saya adaptasi dari pasar modal nih supaya ada gambaran sedikit ya. Jadi pasar modal itu kan harga saham itu ditentukan oleh market makersnya yang sering diistilahkan sebagai bandar-bandar besarnya gitu loh. Sehingga para retail investor ini mengikuti aja gitu loh apa yang ditentukan oleh para bandar besar. Jadi artinya dalam konteks politik ini apa yang saya maksud, saya definisikan sebagai upaya mencapai posisi politik atau political positioning yang ditentukan oleh modal politik, dalam hal ini suara atau kursi di DPR, dan kemampuan komunikasi politik secara nasional. Dalam hal ini adalah negosiasi dan kompromi-kompromi untuk terus jadi bagian dari kekuasaan. Sehingga kalau kita sederhanakan rumusnya, modal politik ditambah komunikasi politik sama dengan bagian atau saham kekuasaan lah. Nah, yang penting ini modal politik. Dalam bahasa Betawi kira-kira ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, ya penting. Iya dong, modal politik ini yang menentukan. Nah, tadi sudah kita bahas, jadi bagaimana melihat modal politik ini, kita masih harus menunggu hasil akhir definitif dari KPU. Tapi pada saat yang bersamaan hari ini, at this very point in time, kita kan punya metode ilmiah yang namanya survei. Kita bisa melihat elektabilitas partai. Nah, nanti mungkin bisa ditampilkan juga ya soal elektabilitas partai ini. Sehingga kalau kita lihat dari data elektabilitas partai, kita bisa memproyeksikan siapa sih pemegang modal politik terbesar. Nah, kalau kita lihat survei Kompas, itu kan 5 besarnya adalah Gerindra itu di 22% lah, 21,9. PDIP kan turun jadi 18%-an. Lalu ada Golkar, ada PKB dan Nasdem. Kalau angka-angka mereka ini di total, nanti tampilkan di layar ya, itu kan totalnya 60,5%. Nah, jadi dari sisi Pareto mereka ini, kita bisa membayangkan mereka ini nanti akan di parlemen, mereka lah yang akan menjadi satu koalisi menentukan karena mereka punya kepentingan. Dengan 60,9% tadi, 60,5%, mereka pasti akan menarik papan tengah, partai papan tengah untuk jump into the bandwagon. Kalau referensinya Jokowi sekarang 82% kursi, ya itulah angka kira-kira yang akan memudahkan proses-proses kebijakan pembangunan cepat. Jadi kira-kira harus ada sekitar 80% kalau referensinya Jokowi sekarang 82% kursi, ya seperti itulah Prabowo nanti harus memiliki oligarki politik di parlemen dengan kekuatan seperti itu. Nah, jadi kembali ke Jokowi, saya perkirakan akan beredar di antara salah satu kemungkinan ini, parpol-parpol ini, karena kita bicarakan posisi politik kan. Karena kalau tanpa posisi politik ya dia hanya informal saja, saya kira memang itu nggak usah dianalisis lagi ya, nggak ada pengaruhnya. Tapi kan Jokowi harus punya posisi politik di situ. Sementara beberapa yang melihat di PSI ya kita nggak tahu PSI apakah bisa tembus 4% atau enggak gitu loh. Nah, untuk level Jokowi saya kira salah satu. Tapi kalau kita lihat bahwa benar nanti
main market makers yang akan menarik bandwagon papan tengah membentuk koalisi besarnya Prabowo, menggantikan koalisi besarnya Jokowi sekarang yang 82%, maka kemungkinan ada di Gerindra, PDI, Golkar, PKB, dan Nasdem. Tapi saya kira kalau PKB dan Nasdem kita bisa langsung coret lah ya, karena ini kan parpol para raja ya. Surya Paloh itu nggak akan digantikan lah, dia pemiliknya. Caimin, elitnya menginginkan dia menjadi ketum abadi lah. Kita bisa asumsikan itu sah untuk sampai hari ini dan berapa tahun ke depan ya. Dari 2005 sejak Semarang kan. Ya, dan tidak ada indikasi Caimin akan bisa diganti gitu di PKB. So, dua ini saya kira bisa dicoret. Sehingga kemungkinan ada tiga. Di mana posisi politik Jokowi? Di Gerindra, PDIP, dan Golkar. Nah, ini masing-masing punya challenge ya. Kita belum bisa lihat karena sekali lagi kita masih harus menunggu definitifnya dulu nih hasil KPU. Tapi kalau berdasarkan elektabilitas saya kira dia akan beredar di salah satu dari tiga besar ini. PDIP challenge-nya jelas antara kelanjutan terah Soekarno atau versi Guntur Soekarno Putra. Warna baru, nafas baru, dan sebagainya. Kalau versi itu yang menang, ada kemungkinan Jokowi masuk. Dan ini yang paling cocok, karena dia kan besar dari PDIP. Di Golkar, challenge-nya ini kan, ketum-ketumnya itu kan tradisi. Memang Golkar gonta-ganti kan. Dia yang paling cair lah soal ketum, dia yang ada figur sentral. Tapi kalau kita teliti struktur tradisinya, itu kan kino-kino. Airlangga itu kan Kosgoro. Kelompok induk organisasi Golkar yang sejak zaman sekretariat bersama tahun 64 itu kan masih menjadi kekuatan utamanya lah ya. Termasuk organisasi pemuda dan kaum saudagar yang mulai masuk di akhir 90-an ya, seperti Abu Rizal Bakri, Yusuf Kala gitu loh. Nah ini challenge-nya, ini kan kekuatan politik di dalam internal Golkar itu kan dipengaruhi oleh ini. Kelompok kino-kino gitu, dan kelompok generasi mudanya, terus sama para saudagarnya. Apakah Jokowi bisa diterima di sini, itu kita masih harus lihat. Sedangkan kalau di Gerindra ya bagaimana nih Prabowo dan Jokowi siapa yang akan mengendalikan? Saya kira ini juga masih harus dilihat lebih jauh lagi gitu loh. Karena Prabowo jelas berkepentingan sebagai, kalau dia nanti jadi presiden ya dia tetap sebagai ketua umum mengendalikan bandarmologi politiknya di parlemen. Tapi saya cenderung lebih melihat bahwa Prabowo memerlukan Jokowi untuk juga selain merealisasikan visi pembangunannya, ini yang utama kan, ini kan soal kenegarawanan kan. Tapi di soal politiknya memang Jokowi kan punya pengalaman, bandarmologi politik, terbukti dia bisa bikin 82% koalisi besar kan. Jadi saya kira Prabowo akan menghitung ini juga, bagaimana mengatur dalam positioning politik Jokowi kalau di Gerindra itu bagaimana baiknya. Ini yang saya belum bisa, yang tahu kan tentu orang-orang Gerindra ya. Ya. Nah, tapi challenge-nya saya kira berputar di antara itulah yang tiga besar ini ya. Ya. Tapi ini menarik nih, soal kita kan bicarakan tentang challenge-challenge ke depan ya. Dengan menganalisis sesuatu yang ada sekarang ya, Bang Yosef, tentang bandarmologi politik, modal politik yang dipunyai Jokowi yang begitu besar ya. Jadi yang tadi Anda sebut soal bagaimana dia menguasai di partai-partai, kemudian juga approval ratingnya yang begitu tinggi. Tapi kan itu yang sekarang. Betul. Nah, ketika sudah, dan faktanya Jokowi sekarang kan nggak punya partai, maksudnya dia bukan ketua partai ya. Jadi dia betul-betul betul-betul ya Jokowi sebagai sebuah faktor gitu, bukan ketua partai atau apa gitu. Nah, ketika sudah terjadi pemilu terselenggara dan pilpres terselenggara dan presiden sudah terpilih, katakan aja Prabowo menang gitu, Bang Yosef. Apa enggak dengan posisi seperti itu akan menimbulkan yang istilah orang tuh matahari kembar? Prabowo tentu mungkin malah justru nggak nyaman gitu dengan matahari kembar ini. Jadi ada yang bilang bahwa nanti justru yang akan menjadi korban pertama dari Prabowo kalau menang itu justru Jokowi. Karena Prabowo nggak pengen ada kekuatan Jokowi masih bercokol kuat, sehingga networknya dipotong. Kemudian perannya dikucilkan, wapres dikucilkan, dan seterusnya. Itu menurut Anda gimana, Bang? Ya, itu yang tadi saya jelas. Ya, terus sorry. Ya.
Ya itu yang tadi saya jelaskan bahwa kan ini kita mau melihatnya mana yang menjadi kepentingan lebih utama, memotong network Jokowi atau merealisasikan visi Astacitanya yang adalah kelanjutan penajaman dari Astacita ini kan jadi milik Prabowo, ini kan janji kenegarawanan dia, bukan hanya janji politik loh. Oke. Apakah ini bernilai kecil, sekedar politis, ataukah ini adalah dimensi kenegarawanan Prabowo? Ya, kita mesti melihat di sini. Kalau saya melihat ini dimensi kenegarawanan Prabowo yang menjadi komitmen dia terhadap Jokowi, dan ini bukan soal kecil. Oleh karena itu tadi saya katakan, kalau Anda melihatnya hanya sebagai politisi ya memang bisa kemana-mana, bahkan termasuk ke dalam imajinasi-imajinasi yang. Tapi Astacita ini kan konkret. Itu sebabnya tadi saya katakan ini akan diterjemahkan menjadi politik anggaran juga, karena konkret ini kan harus direalisasikan. Program-program lalu politik anggarannya, APBN-nya gitu loh. Nah, jangan lupa kemarin dalam forum rektor ya, Jokowi kan juga bilang ke Nadiem, naikkan itu tunjangan dana rektor, karena nanti, dan ini benar, kalau Anda sudah di posisi anggaran sekian, nggak mungkin presiden berikutnya menurunkan gitu loh. Nah itu sebabnya kayak misalnya kita lihat IKN memang seolah-olah kan kayak dalam bahasa tertentu di prank nih, pengusaha semua masuk dana sih. Menurut saya tidak. Ini satu sisi polisi akan bilangnya itu prank. Menurut saya tidak. Ini untuk menjaga komitmen bahwa itu dilanjutkan. Karena kan dampak IKN itu kemana-mana, termasuk soal identitas baru bangsa kita. Itu yang paling penting. Nilai-nilai bangsa. Jadi bukan sekedar bangunan-bangunan infrastruktur, bukan. Di situ ada banyak-banyak macam-macam soal. Nah, kembali ke soal kita tadi, apakah kita hanya mau melihatnya dalam batasan makom politik saja, ataukah mau ke makom kenegarawanan juga? Ya, ya. Atau kita mau mengecilkan kenegarawanan itu kan hanya janji manis kampanye? Saya kira tidak. Karena kalau itu dilakukan, Prabowo bunuh diri, Gerindra bunuh diri. Ini kan harus direalisasikan. Jadi dalam pilihan-pilihan merealisasikan ini, saya kira buat Prabowo jauh lebih baik dia berkolaborasi dengan Jokowi yang jelas pemilik gagasan-gagasan dan peletak dasar gagasannya, dan ini tinggal melanjutkan. Lalu kenapa mesti motong network? Kenapa harus bicara matahari kembar? Matahari kembar tidak akan ada karena konstitusional presidensial system yang penguasa itu sangat berkuasa, presiden itu nggak usah didiskusikan lagi. Wah, kekuasaannya di tangan, kalau Prabowo jadi ya di tangan Prabowo, bukan di tangan Jokowi, itu jelas. Nah, tapi kalau kenegarawanan kita lihat, maka soalnya kan jadi bukan soal itu, bukan soal gua menang lu kalah, gua potong lu siasati dan sebagainya, bukan soal itu. Soal kenegarawanan merealisasikan visi mereka, Astacita itu. Yang adalah kelanjutan dari Nawacita dan penajaman 5 program Jokowi 2019. Yang tadi sudah kita bahas. Kalau ini Bang Yosef, ini saya mencoba untuk menampilkan poin-poin yang sering bermunculan ya di medsos atau di WA Group ya. Terutama dari kalangan Jokower yang katakan aja yang sekarang juga kecewa karena Jokowi kok merapat ke Prabowo gitu ya. Jadi misalnya ada juga kecemasan bahwa Jokowi kalau dengan posisinya yang sekarang kan Jokowi itu kan punya visi tadi itu yang Anda sebut sampai 2045 tentang inilah keberlanjutan ya. Dan tadinya kan seperti Bang Yosef bilang, tadinya kan Pak Jokowi itu membayangkan yang akan meneruskan itu Prabowo dan Ganjar, ya kan? Tapi kan itu skema itu berantakan jadi nggak jadi. Sekarang akhirnya Prabowo Gibran. Nah, pertanyaannya yang juga sering dikemukakan orang adalah seberapa jauh Prabowo fit untuk menjadi penerus Jokowi dengan skemanya itu, dengan visinya. Dari segi personalitinya udah beda, kemudian dari segi karakter orangnya juga beda, dari segi visinya juga berbeda. Jadi mana miripnya gitu loh Prabowo dengan Jokowi gitu. Apa bisa Prabowo dititipin untuk meneruskan apa yang dimaui Jokowi? Kan itu juga pertanyaannya. Gimana menurut Bang Yosef? Ya kalau disempitkan dalam diskusi karakteristik, sifat-sifat gitu ya, saya kira
saya kira nggak relevan Mas. Karena sekali Oh, lagi ini kan soal realisasi visi dan melalui program-program itu kan parameternya kan jelas gitu loh ya. hmm, Apa namanya key indicatorsnya jelas gitu loh. Ini sesuatu yang juga sangat objektif. Siapapun bisa menggantikan Mas Sahal gitu loh. Mas Sahal punya sifat ini di Cokro TV, tapi penggantinya atau jenengan menggantikan Anda menggantikan yang sebelumnya kan harus jalan terus Cokro TV-nya melalui program-program kan. Bahwa hmm, gaya merealisasikannya ya itu mungkin bisa dikaitkan dengan sifat-sifat karakter seseorang. Tapi soal amanat konstitusi, visi dan sebagainya, saya kira siapapun harus bisa melaksanakan pada saat yang bersangkutan sudah dianggap qualified untuk berada di sana. Dan Prabowo menurut saya sangat qualified. ya, ya. Jadi ini ini menarik nih karena kan selama ini selain soal tadi itu soal bahwa Jokowi itu dianggap salah pilih orang gitu ya untuk penerusnya. Juga tadi itu Bang soal ya di Indonesia itu biasanya kalau sudah nggak berkuasa itu dia menjadi nobody gitu. Dia bukan siapa-siapa ya. Misalnya SBY begitu nggak berkuasa, ya dia nggak siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Jadi kalaupun toh dia punya agenda yang seperti yang dibayangkan Jokowi, Prabowo bisa dengan mudah, ah itu kan kemarin, sekarang kan beda lagi kan gue yang berkuasa kan gitu. Jadi itu menurut Bang Yosef itu justru malah menyempitkan diskusinya menjadi soal politisi ya. Iya dong, itu terlalu sempit. Oke. Jokowi bukan siapa-siapa dalam definisi apa. Jokowi jelas siapa-siapa, dia mantan presiden kok. Mantan Hmm. presiden punya approval rating 70%. Tadi yang saya bahas dalam soal dari sisi konstitusionalitas memang dia bukan presiden karena yang punya amanat eksekutif dalam presidensial system kita adalah Prabowo, itu jelas. Tapi ya nggak bisa begitu ngelihatnya, oleh karena itu tadi saya paparkan soal kesamaan visi, kenegarawanan. Jangan melulu dilihat dari politis melulu gitu. Ya. Kenegarawanan ini bahkan lebih penting dan mereka ini di makom situ. Nah, analisisnya di level politisi yang politis melulu ini kan maunya nggak mau lihat ini gitu loh. Ya, ya, Pokoknya semua harus serba politis aja gitu kan. Tipu-tipuan, gocek-gocekan gitu kan. Seolah-olah begitu aja gitu kan. ya, ya, Ya nggak akan punya 75% approval rating kalau Jokowi hanya gocek-gocekan sebagaimana yang dibahas di bukunya Benjamin Bland yang kita bahas lalu kan, seolah-olah ya. dia dulu begini, sekarang begini, dia dulu begini, sekarang begini. Jadi ditampilkan saja ketidakkonsistenannya, tidak dikaitkan dengan master plan-nya. Hmm. Iya dong. Kalau saya hanya mau ngomong Mas Sahal kemarin ngomong begini, sekarang begini, kan itu tidak menjelaskan siapa masalah. Harus dihubungkan dengan apa komitmen dia dalam program di Cokro TV. Terrealisasi nggak bahwa dia bermanuver ke sana untuk kepentingan itu, ya jangan dilihat ininya gitu, dilihat dalam kaitan, jangan dilihat yang serpihan jalanannya, yang harus dilihat adalah apakah itu konsisten dengan master plan-nya. Ya itu saya kira Ya, ya, ya. perlu dididik juga nih masyarakat kita untuk jangan 100% politis saja dan seolah-olah tidak ada kenegarawanan di negara ini. Ya, ya. Ya nurani bangsa itu tadi juga contoh kan, mereka kan sebetulnya dalam isu MK kan saling ada yang bertentangan. Profesor Magdis juga sempat dalam posisi, Gusmus juga kan sempat diseret ke posisi yang ini apa. Tapi ketika etika tertinggi Pancasila mau ditabrak persatuan Indonesia, mereka bersatu. Hmm. Ini nggak bisa kalau udah soal, nah sama kenegarawanan kan ini. Ya. Oke, terima kasih atas obrolannya, Bang Yosef. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Matur nuwun, terima kasih. Ya, makasih Bang Yosef.